Selamat pagi pemirsa, kita awali informasi dari kebakaran. Ada 48 rumah di Desa Sorowako, Kecamatan Luha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Rabu siang ludes terbakar. Padatnya rumah penduduk dan kencangnya hembusan angin membuat api cepat merembet ke rumah-rumah warga lainnya. Kondisi ini menyulitkan proses pemadaman. Warga terlihat berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari amukan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian, dan pasca kebakaran, Bupati Luwu Timur memerintahkan instansi terkait mendirikan tenda pengungsian serta dapur umum untuk menyiapkan makanan dan juga minum bagi seluruh korban kebakaran. Data sementara, sebanyak 200 kepala keluarga menjadi korban kebakaran dan sebagian mengungsi ke rumah kerabat, rumah ibadah hingga ke kapal feri. Pemirsa, kebakaran juga melanda 5 lapak pedagang di bantaran saluran irigasi Jalan Padi Unggul, Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan akibat kebakaran ini, 1 orang tewas di lokasi kejadian. Jadi kebakaran ini membuat panik para pedagang dan warga karena lokasinya berdekatan dengan area padat penduduk. 3 menit kemudian 4 unit armada pemadam tiba berhasil memadamkan kobaran api. Diduga api berawal dari salah satu lapak pedagang yang kemudian merembet ke penjual bensin eceran sehingga api dengan cepat membesar. Sedangkan untuk korban tewas merupakan pemilik lapak berumur 15 tahun yang diduga terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri dari kobaran api. Orang tua korban menangis histeris saat melihat jenazah anaknya berhasil dievakuasi. Jenazah dibawa ke rumah sakit terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Reza. Selamat pagi Rati. Senyumnya sumringah sekali. Iya dong, kan nakal muda. Jadi harus semangat dong hari ini. Reza emang nggak semangat hari ini? Semangat juga kan dong. Sumringah? Senyum-senyum tanggal muda ya. Tapi mungkin ada senyum-senyum yang mesem-mesem yang agak bete buat warga sekitar Glodok dan juga wilayah kota di Jakarta. Ini karena ada pengalihan arus lalu lintas dari 20 Agustus sampai dengan 20 September karena ternyata ada pembangunan stasiun bawah tanah untuk MRT. Nah, kalau kita ngomongin arus lalu lintas juga pemirsa harus lebih aware lagi karena hari ini kan rencananya ada aksi yang berpusat di beberapa titik di Jakarta, jadi diharapkan Anda juga aware begitu ya dengan arahan dari petugas lalu lintas nantinya ya. Tapi sebelum ke sana kita punya informasi menarik lainnya pemirsa. Ini ada pemindahan 4 tahanan politik yang berakhir ricuh. Masa menolak pemindahan para tahanan politik tersebut ke Makassar untuk diadili, memblokade sejumlah ruas jalan di Kota Sorong, Papua Barat Daya karena merasa tuntutan mereka tidak dipenuhi. Masa menuntut proses persidangan para tahanan politik harus dilakukan di Kota Sorong karena Kota Sorong dinilai ini masih aman. Jadi aksi protes yang berlangsung di depan Mapolresta Sorong berubah anarkis setelah aparat berusaha membubarkan massa yang menutup jalan dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Tak terima dibubarkan, ini massa kemudian melakukan pemblokade jalan dan juga mengganggu aktivitas warga. Guna membubarkan massa, aparat keamanan juga harus menggunakan gas air mata. Massa juga merusak kantor wali kota Sorong dan kantor gubernur. Rumah pribadi gubernur Papua Barat Daya juga tak luput dari sasaran massa. Bahkan 4 mobil yang tengah terparkir juga turut dirusak massa. Aparat pun melakukan pengamanan untuk bersiaga menangani kericuhan. Kita ke informasi yang lain pemirsa, polisi menangkap 1 lagi. Ini otak pelaku penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pelaku yang ditangkap ini berinisial C alias Ken. Penangkapan C merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan sebelumnya di mana polisi sudah menangkap 3 orang di Solo, Jawa Tengah. Yang menarik ditemukan sejumlah benda-benda yang biasa digunakan untuk penyamaran seperti wig atau rambut palsu tersimpan di kediaman C.
Kita bergeser ke Jawa Timur, pemirsa, ada seorang kakek ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Langgar, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pemirsa, warga Desa Olor, Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur dihebohkan dengan tewasnya seorang kakek pemilik langgar atau musola. Korban ditemukan tertutup sajadah, sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan, terdapat luka robek di tubuhnya karena sabetan senjata tajam. Kasus pembunuhan kakek pemilik langgar ini masih dalam penyelidikan Reskrim Polres Sampang dan polisi juga masih memintai keterangan sejumlah saksi dan juga memburu pelaku. Pemirsa, seorang warga Pekanbaru ini tewas diduga akibat dianiaya seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut yang berpangkat Letnan II. Jadi dalam video amatir yang beredar di media sosial, Gunawan serta rekannya Suprianto, warga Jalan Kampung Baru, Kecamatan Tenayan, Pekanbaru Riau, ini diminta untuk membersihkan ceceran darah di rumah pelaku. Korban yang berusia 40 tahun ini sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Meski korban kemudian dipindahkan ke RSUD Arifin Ahmad, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala. Suprianto mengaku jika dirinya dan Gunawan dipukul menggunakan cangkul dan senjata api milik pelaku. Penganiayaan terjadi usai keduanya dituduh mencuri buah sukun di rumahnya pada tanggal 15 Agustus lalu. Pihak keluarga menyayangkan penganiayaan ini, terlebih tuduhan pencurian tidak memiliki cukup bukti. Keluarga Gunawan mendesak polisian agar pelaku segera ditangkap serta dijatuhi hukuman yang setimpal. Kita ke Jakarta, pemirsa, ada 4 kios dan 1 rumah di kawasan Pela Mampang, Jakarta Selatan yang terbakar. Dalam video amatir milik warga, ini nampak api berkobar di bagian atap sebuah warung makan. Warga yang panik pun berusaha untuk mengamankan harta bendanya untuk menghindari amukan si Caku Merah. 12 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga bermula dari adanya gas yang bocor dari sebuah kios. 1 unit sepeda motor terbakar dan 1 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka-luka bakar. Ya, tadi di awal pembukaan kita juga sudah disampaikan untuk masyarakat Jakarta atau warga Jakarta ini harap juga perhatian karena ada beberapa titik yang mungkin akan padat pagi hari ini ya, karena diagendakan ada aksi unjuk rasa. Coba kita akan pantau bagaimana di wilayah Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, Brigadir Sara. Selamat pagi, Brigadir Sara, informasinya silakan. Baik, terima kasih Rati dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda Tamrin saat ini masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Kota Tua masih dalam keadaan ramai lancar. Kendaraan juga dapat melintas dengan kecepatan 45 km per jam dan masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Terlihat juga kondisi arus lalu lintas masih lancar dari arah Gambir yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara ataupun yang akan menuju ke arah Harmoni. Juga Tamrin dan Sudirman masih dalam keadaan ramai lancar pada pagi hari ini. Peningkatan volume kendaraan terlihat pada kawasan ini namun masih dalam keadaan relatif normal. Dan terkait aksi penyampaian pendapat hari ini oleh Serikat Buruh, saat ini belum ada pergerakan di kawasan Patung Kuda Tamrin Monas, namun kami himbau bagi Anda untuk mengantisipasi dengan menghindari kawasan-kawasan aksi penyampaian pendapat seperti kawasan DPR, MPR, dan Istana Kepresidenan. Penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Apabila jumlah massa banyak dan mengharuskan menggunakan ruang jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus. Namun apabila jumlah massa tidak terlalu besar dan masih bisa berbagi ruas jalan dengan pengendara, maka tidak akan dialihkan. Dan pengalihan dari Jalan Gatot Subroto atau depan DPR, MPR ditutup jika skala kondisi di lapangan
lingkungan tidak kondusif, kendaraan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda Bendungan Hilir dan jalur alternatif lainnya. Rekayasa situasional di tol dalam kota akses Senayan juga dapat ditutup dan rekayasa situasional juga disiapkan di area Medan Merdeka Selatan, Monas, dan Harmoni tergantung konsentrasi massa dan keadaan di lapangan. Nantinya ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan dan kelancaran perjalanan Anda. Dan pemirsa dapat kami informasikan pula, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 240 kasus laka lantas dengan rincian 30 meninggal dunia, 30 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 240 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku demi keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Sapi perah badannya berisi. Cakep. Brigadir Sarah, terima kasih. Cakep, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Brigadir Sarah. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda kami hadirkan informasi mengenai usai menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi proyek perkeretaapian. Bupati Pati Sudewo tetap menolak mundur meski didemo warganya. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri ini berhasil mengungkap kasus judi online jaringan nasional dan internasional yang melibatkan 3 orang tersangka. 3 orang tersangka itu diduga dikendalikan pelaku berinisial AL yang kini masih diburu oleh pihak kepolisian. Dalam perkara ini, Barreskrim telah membekukan 576 rekening dengan total nilai sebesar 63,7 miliar rupiah. Barreskrim Polri juga menyita 235 rekening lainnya senilai 90,6 miliar rupiah yang seluruhnya diduga terkait dengan aktivitas judi online. Total dana yang sudah dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Ditip Siber Barreskrim Polri dan juga Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses penyidikan. Kabar berikutnya, pemirsa, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sekaligus terlapor Abraham Samad mengajukan saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Saksi itu adalah Lukas Luarso, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI. Lukas akan memberikan keterangan kepada penyidik berkaitan dengan produk-produk jurnalistik di mana podcast yang dilakukan Samad ini merupakan bentuk dari jurnalisme baru. Pagi tadi, maksud kami kemarin, Lukas datang didampingi tim kuasa hukum Abraham Samad ke Polda Metro Jaya. Lukas Luarso, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, menyatakan prihatin dengan kasus yang tengah menjerat Abraham Samad. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum menyebut kasus pelaporan pencemaran nama baik justru menyasar fungsi jurnalistik yang seharusnya tidak bisa dipersoalkan secara hukum. Ya, kemarin sedianya kami mendampingi klien kami atas nama Samsudin Alimsyah diperiksa sebagai saksi kaitannya dengan podcast Abraham Samad Speak Up, karena pada pemeriksaan Pak Abraham Samad sebelumnya hal-hal yang terkait teknis ditanyakan kepada Pak Abraham Samad, tentu saja Pak Abraham tidak mengetahui dan kemudian diutus orang yang memang menangani Abraham Samad Speak Up. Tapi kemarin karena ada agenda yang bersamaan, maka saksi atas nama Samsudin Alimsyah mengajukan permohonan penundaan penjadwalan ulang dan sudah disepakati saya yang menemui penyidik Selasa depan tanggal 2 September 2025, dan memang karena ada permintaan penyidik untuk mengirimkan surat ini, saya juga sudah siapkan surat untuk dikirimkan kepada Direskrimum tentang penundaan tersebut, juga jadwal yang bisa kami penindak. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyitaan tanah beserta rumah mewah di Bogor, Jawa Barat, diduga milik pengusaha Muhammad Riza Khalil.
Aset seluas lebih dari 6.500 meter ini berada di perumahan Rancamaya Golf Estate di kawasan Bogor, Jawa Barat. Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di rumah mewah sejak Selasa pagi hingga malam. Dan dari hasil penggeledahan, penyidik menyita 3 sertifikat tanah atas nama sebuah perusahaan milik Riza. Penyitaan ini sekaligus kasus terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil sarana kejahatan dalam perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sebelumnya Riza Halid telah dipanggil pihak Kejaksaan Agung sebanyak 3 kali, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir. Oleh karenanya Kejagung memasukkan Riza sebagai DPO sejak 19 Agustus dan tengah memproses pengajuan red notice kepada Interpol. Memang benar tim penyidik Gunung Bundar selain sudah melakukan tetap mencari pencarian terhadap MRC, tim penyidik Gunung Bundar juga telah melakukan penyitaan selain mobil yang kemarin 2 kali penyitaan, kemarin sudah melakukan penyitaan terhadap 1 bidang tanah yang diduga milik tersangka MRC. Ini kaitannya dengan penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Uangnya ya atas nama orang lain nomini, tapi uangnya berasal dari tersangka MRC. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan masih belum ada sikap resmi baik dari pemerintah maupun dari Presiden soal pemberian amnesti kepada Wamenaker Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, amnesti berbeda dengan gerasi. Jika gerasi dimohonkan oleh terpidana kepada Presiden, maka amnesti justru merupakan inisiatif dari Presiden sendiri, bukan diajukan oleh pihak manapun. Yusril juga mengingatkan pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan memberikan ruang penuh kepada KPK untuk melakukan seluruh proses hukum. Pernyataan Menko Yusril ini menanggapi pernyataan dari Noel usai ditangkap KPK yang berharap adanya amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Pak Nul, sampai hari ini tidak ada pengajuan amnesti kepada pemerintah, dan seperti kita ketahui amnesti itu beda dengan gerasi. Kalau gerasi itu dimohon kepada Presiden, kalau amnesti itu bukan dimohon. Amnesti itu adalah inisiatif dari Presiden sendiri, dan sampai hari ini Pak Presiden kita tidak ada inisiatif untuk memberikan amnesti kepada Pak Nul, dan seperti kita ketahui bahwa Presiden bahkan telah mengeluarkan keputusan Presiden memberhentikan beliau sebagai Wakil Menteri, dan itu pertanda bahwa Presiden mempersilahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu langkah hukum kepada Pak Nul yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sampai hari ini itu tidak ada proses atau pembahasan untuk memberikan amnesti kepada. Usai menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek perkeretaapian, Bupati Pati Sudewo tetap menolak mundur meski didemo oleh warganya sendiri. Jadi Sudewo ini dipanggil penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. KPK memeriksa Sudewo untuk menggali keterangannya mengenai kasus yang menjerat sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan dan pihak swasta. Usai pemeriksaan, Sudewo tetap menolak tuntutan warganya untuk mundur dari jabatannya. Kita ke kabar lain, pemirsa. Satgas Garuda Merah Putih 2 terus menjalankan misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza. Hingga saat ini, tim Satgas telah berhasil menyalurkan lebih dari 90 ton bantuan logistik melalui metode airdrop. Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbang Pupuh Yulianto menegaskan, Indonesia telah menerjunkan bantuan sebesar 91,4 ton paket makanan dan logistik vital untuk warga Gaza.
Sejak operasi perdana pada tanggal 17 Agustus lalu, Satgas telah menyalurkan sebanyak 520 paket bantuan yang dibawa dengan 2 pesawat Hercules C-130J milik TNI AU. Meski cuaca beberapa hari terakhir didominasi awan tebal, Tugu memastikan seluruh paket bantuan yang dilepaskan mendarat tepat di zona dropping dan juga penyaluran yang sudah ditentukan. Pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi terkait sebuah video yang memilukan beredar di media sosial di mana seorang anak yang masih berusia 15 tahun ini diduga dianiaya ayah kandungnya sendiri di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya kita hadirkan saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang wanita penghuni rumah indekos di Kota Tegal, Jawa Tengah tewas bersimbah darah akibat dibunuh di Jalan Berantas, Kelurahan Mintagen, Kecamatan Tegal Timur pada Rabu petang. Korban bernama Sumiati alias Okta, warga desa Cipelem, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes ini tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya. Diduga korban berlari keluar indekos untuk meminta pertolongan warga, namun korban akhirnya jatuh dan tewas di depan rumah indekosnya. Tidak berselang lama, polisi menangkap terduga pelaku TS, warga Tegal Timur yang berada di dalam kamar indekos korban, dan jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kardinah Kota Tegal untuk menjalani otopsi lebih lanjut. Dengan berdalih himpitan ekonomi, seorang ibu ini tega, yakni ibu warga di Kampung Vietnam, Kabupaten Papua Jayapura, Papua ini nekat membunuh anak kandungnya sendiri. Jadi pelaku ini melakukan pembunuhan dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga kehabisan oksigen, kemudian membunuh anaknya yang masih bayi di belakang rumahnya. Pelaku sempat berkelit mengarang cerita kalau anaknya diculik, namun akal-akalan pelaku tidak berhasil karena polisi curiga gundukan tanah yang berada di belakang rumah dan menemukan jasad korban. Ibu 3 anak ini ditangkap polisi setelah diketahui melakukan pembunuhan. Pelaku juga tidak berkutik ketika dijemput oleh polisi. Pelaku mengaku kecewa nafkah yang diberikan suaminya tidak cukup dan atas perbuatannya pelaku terancam pidana mati atau pidana paling lama 20 tahun. Yang berikutnya juga masih tentang KDRT ini, pemirsa dan juga Ratih, ada video mengenai aksi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab, Kalimantan Ilir, Sumatera Selatan yang menyita perhatian publik. Usai video tersebut viral di media sosial, polisi menjemput pasangan suami istri untuk dimintai dengan keterangan. Video aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya ini viral, tapi mirisnya KDRT tersebut dilakukan pelaku di depan anaknya karena dari video yang viral terdengar suara anak yang menangis. Setelah video itu viral, polisi menjemput suami istri tersebut dan membenarkan terjadinya KDRT itu. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, saat ini keduanya berdamai karena istri memilih untuk tidak melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian meski telah dianiaya sang suami. Mediasi dilakukan oleh pihak kepolisian dan dalam mediasi ini suami berjanji tidak akan mengulangi KDRT kepada sang istri. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Nabire menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 anggota Brimob Yonce Nabire. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara yang berlokasi di Jalan Trans Nabire Ena Rotali, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Rekonstruksi menghadirkan salah satu tersangka yang memperagakan 21 adegan. Berdasarkan reka adegan, terungkap bahwa pelaku yang dipimpin oleh Aibon Kogoya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama bertugas menembak Brigpol Arif Maulana, kelompok kedua menembak Bribtu Nelson C. Runaki, dan kelompok ketiga memantau situasi di sekitar lokasi.
Proses rekonstruksi ini berlangsung di bawah pengamatan ketat tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan personil Polres Nabire. Sementara itu Satgas Damai Kartens bersama dengan penyidik Polres Nabire akan segera melengkapi berkas perkara dan terus memburu pelaku lain yang masih buron. Pemirsa, sebuah video memilukan beredar di media sosial. Ada seorang anak yang berusia 15 tahun diduga dianiaya ayah kandungnya di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. SU yang masih berusia 15 tahun ini ditemukan terikat dan tergeletak di tanah. Tubuhnya pun terlihat lemas, bahkan beberapa bagian tubuhnya babak belur. Korban SU diduga dianiaya ayahnya sendiri, PH, di rumahnya di Desa Lempang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Korban diketahui hanya tinggal bersama ayah kandungnya dan juga belum diketahui apa yang menjadi penyebab dari PH ini menganiaya anaknya hingga babak belur. Namun pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap korban di kantor Polres Bulukumba. Polisi juga telah menetapkan ayah korban sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban SU. Hingga saat ini pemirsa, petugas kepolisian dari Polres Bulukumba masih melakukan pencarian terhadap PH yang kabur setelah kasus penganiayaan terhadap anaknya ini menjadi viral di media sosial. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri, kita akan bergabung dengan AKP Muhammad Ali, Kasat Reskrim Polres Bulukumba. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak. Pak Kasat Reskrim, apakah dari pendalaman pihak kepolisian sudah diketahui motif dari sang ayah ini melakukan kekerasan seperti apa dan pelaku sudah berhasilkah diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, jadi untuk motifnya pada hari Minggu tanggal 24 malam itu ayah korban ini kebetulan dari luar daerah mengangkut barang karena kebetulan yang bersangkutan adalah sopir mobil. Setelah balik, anaknya ini atau korban ini tidak mengandangkan sapinya selama 2 hari sehingga tersulut emosi, kemudian mengikat anaknya lalu kemudian melakukan penganiayaan. Baik, Pak Kasat, kalau kami boleh bertanya, bagaimana dengan kondisi korban saat ini, baik dari sisi psikologis maupun dari fisiknya? Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa pada saat kami menerima laporan, kami mendapatkan korban di TKP, kami langsung melakukan tindakan membawa korban anak itu ke Rumah Sakit Umum Sultan dan Raja Kabupaten Bulukumba untuk memastikan kondisi dan memberikan perawatan yang intensif dari dokter. Dan alhamdulillah saat ini selama dirawat 1 malam, korban sudah bisa keluar karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter melalui CT scan dan USG semua dianggap baik sehingga korban sudah ada di kantor. Kemudian kita melakukan pendampingan memastikan bahwa korban dalam keadaan baik saja. Ya, sudah ada penanganan medisnya, kemudian dari pihak kepolisian sendiri juga sudah mendalami keterangan dari korban. Pak Kasat, apakah memang perlakuan ini sudah sering kali diterima oleh korban, Pak? Ya, berdasarkan informasi baik di tetangga kemudian dari saudara terduga pelaku sendiri, bahwa memang pelaku ini adalah memiliki riwayat temperamen. Jadi dia sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kebetulan pelaku ini sudah cerai dengan istrinya, jadi dia hanya tinggal berdua dengan anaknya, sehingga terkadang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Itu informasi yang kita dapatkan dari tetangga pelaku. Baik, Pak Kasat, di mana posisi korban saat ini? Apakah akhirnya diasuh oleh pihak keluarga, tetangga, saudara, atau bagaimana? Ya, jadi untuk sementara karena dari pihak keluarga itu belum ada yang bersedia untuk merawat, sehingga korban sekarang ini untuk sementara kami rawat bersama dengan Kanit PPA.
Jadi segala sesuatu atas perintah Pak Kapolres, kami yang memberikan perawatan pendampingan dan termasuk pakaian dan makanannya kami yang menanggung selama 2 hari ini. Oke. Apakah pihak kepolisian sudah dapat mendeteksi di mana keberadaan pelaku saat ini, Pak? Jadi mohon izin sampai pagi ini unit lapangan kami masih melakukan pengejaran di lapangan karena terduga pelaku kemarin waktu sempat dilakukan pencarian melarikan diri ke belakang di hutan. Kebetulan di belakang rumah pelaku itu adalah kebun, kemudian hutan, sehingga diduga mereka masih bersembunyi di sana. Tadi subuh kita sentuh rumah korban dan saudara pelaku, itu yang bersangkutan belum kembali. Kita juga sudah melakukan pencarian di rumah kebunnya, ternyata mereka pindah tempat untuk bersembunyi. Tapi yang jelas kami terus berupaya bagaimana supaya bisa mendapatkan dan menangkap yang bersangkutan. Oke, melihat korban ini masih di bawah umur, ancaman hukuman bagi pelaku nanti apa, Pak? Jadi karena penyidik sudah melakukan serangkaian penyidikan dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Tersangka kita terapkan pasal 80 ayat 2 yang diancam hukumannya itu adalah 5 tahun. Ya, Pak Kasat, kalau melihat nanti pihak kepolisian masih memburu pelaku dan pelaku juga akan menjalani hukumannya, begitu, nantinya sang anak ini akan dibawa tanggung jawab siapa, Pak Kasat? Mbak, diulangi Mbak, kurang jelas Mbak. Ya, nantinya anak ini akan diasuh oleh siapa, Pak Kasat? Jadi untuk saat ini kami juga sudah berkoordinasi dengan DP3A Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti untuk perlakuan terhadap anak untuk memastikan kondisinya baik, kemudian didampingi secara psikolog. Kami sudah melakukan koordinasi dengan DP3 Dinas Sosial Provinsi Selatan dan Kabupaten Bulukumba, Mbak. Baik, terima kasih banyak AKP Muhammad Ali, Kasat Reskrim Polres Bulukumba sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Pagi Mbak, terima kasih. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Ada seorang penceramah kondang berinisial EE dilaporkan ke polisi karena juga menganiaya anak kandungnya dari istri pertamanya yang sudah berpisah. Penganiayaan di Bandung tersebut ini diduga terjadi ketika sang anak masih berumur 19 tahun meminta uang nafkah untuk dirinya dan adik-adiknya. Remaja perempuan berinisial NAT 19 tahun mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menyeret nama seorang ustaz ternama berinisial EE. Dugaan kekerasan terjadi tanggal 4 Juli 2025 di kediaman Ustaz EE dan istri keduanya di wilayah Kota Bandung. Awalnya NAT datang ke rumah ayahnya meminta nafkah bagi dirinya dan adik-adiknya. Situasi memanas. Puncaknya saat akan pulang, NAT mengaku ditarik dan dipukul oleh ibu tirinya, kemudian ayah kandungnya, hingga nenek, paman, dan bibinya. Usai kejadian, ibu korban yang merupakan istri pertama Ustaz EE sangat kaget mendapati anak gadisnya pulang memar-memar. Ia pun melapor ke polisi yang kemudian meminta dilakukan visum. Posisinya saya lagi pakai helm, terus dipukul sampai pisaunya pecah. Tapi ada obrolan baik-baik dulu kan? Sebelumnya baik-baik, terus lama-lama dari pihak sananya memancing emosi saya. Yang menyudutkan? Iya, menyudutkan keluarga dari ibu saya. Setelah kejadian, saya nggak kuat, langsung, maksudnya nggak sadarkan diri, ya pingsan. Kuasa hukum korban mengungkap terduga pelaku Ustaz EE sudah dilaporkan ke Polrestabes Bandung. Kliennya kecewa karena hingga kini tidak kunjung ada itikat baik dari pihak terlapor yang merupakan ayah kandung korban. Walaupun hubungan orang tuanya sudah berpisah, tapi kalau lihat dari umur masih di bawah 21 tahun, berarti secara tidak langsung, secara hukum kan sudah masih tanggung jawabnya orang tua, baik bapaknya atau ibunya, khususnya terutama bapak yang mencari nafkah untuk guna kepentingan keluarganya. Kalaupun ada backstory pisah rumah ini, posisinya saya lihat
ya ini wajar dan ini harus diwajibkan, bahkan orang tua itu tidak boleh menelantarkan anaknya ya. Sementara itu, Polrestabes Bandung menyatakan sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan akan memanggil terlapor. Hingga kini pihak terlapor Ustaz EE belum memberi klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV Ban mengabarkan. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan menyuarakan keresahan warga Jakarta atas kemacetan yang nggak selesai-selesai karena ternyata banyaknya transformasi pembangunan di wilayah Jakarta yang akhirnya menyebabkan titik kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Seperti apa, kita akan hadirkan selengkapnya, lagi tetap bersama kami. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta. Dari jumlah tersebut, 9 orang ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya ditangkap oleh Subdit Resmo. Polisi menyebut peran masing-masing pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmo. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Sebelumnya, Minggu malam 24 Agustus lalu, Polda Metro Jaya telah menangkap 4 orang yang diduga menjadi aktor intelektual dalam penculikan Ilham Pradipta. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan, yakni di Solo, Jawa Tengah dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi mengaku salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbel dan motivator. Kami sudah membenarkan tadi bahwa Saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ini salah satu tersangka aksi penculikan dan juga pembunuhan kepala cabang dari Bank BUMN ini yang menjadi sorotan publik adalah Dwi Hartono. Jadi Dwi Hartono ini merupakan salah satu pengusaha bimbel online, motivator dan juga pemilik Yayasan Amal ini disangkakan sebagai aktor intelektualnya. Tersangka Dwi Hartono merupakan salah satu pelaku aksi penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BRI yang ditangkap tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di Solo, Jawa Tengah. Dwi ditangkap bersama YJ dan AA pada Sabtu malam, 23 Agustus 2025. Dwi Hartono sontak menjadi sorotan publik karena pengusaha bimbel online, motivator, dan pemilik Yayasan Amal itu disangkakan sebagai dalang pembunuhan. Setelah diringkus polisi, rumah mewah Dwi Hartono di kawasan Cibubur, Jakarta Timur sepi. Rumah yang biasanya digunakan sebagai tempat usaha bimbingan belajar online nampak tidak ada aktivitas pada Rabu siang. Sosok Dwi Hartono dikenal luas di Jambi sebagai pengusaha sukses dan dermawan. Di kampung halamannya, di Rimbo Bujang, Jambi, keluarga DH merupakan pengusaha grosir ternama. Selain sebagai pengusaha dan motivator, Dwi Hartono berstatus mahasiswa baru semester 1 program studi Magister Manajemen Kampus Jakarta FEB UGM. Universitas Gadjah Mada menonaktifkan Dwi Hartono dari seluruh kegiatan akademik kampus karena tengah menjalani proses hukum dan penyelidikan polisi. Kami sudah membenarkan tadi bahwa Saudara DH adalah
seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. 15 orang ditangkap dalam kasus pembunuhan kepala KCP BRI Jakarta. Polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, transformasi Jakarta dengan pembangunan infrastrukturnya ini membuat banyak titik kemacetan lalu lintas. Jadi dari tanggal 21 Agustus sampai 20 September, perubahan rekayasa lalu lintas yang terjadi di kawasan Glodok hingga kota, perubahan ini berimbas dari pembangunan stasiun bawah tanah Glodok dan kota untuk MRT Jakarta. Perubahan arus lalu lintas ini berdampak bagi pengendara maupun mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Dan karena sudah mulai diberlakukan, menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian mereka merasa bingung dan juga terganggu karena kemacetan yang semakin padat, terutama di jam sibuk dan akhir pekan. Sementara yang lain menilai perubahan arus ini masih bisa dilalui meski melelahkan. Lelah lah ya. Kurang lelah apa di jalanan Jakarta ini? Karena nggak cuma di sini soalnya. Iya. Berbagai titik berbarengan, jadi pusing juga ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut sebenarnya kita sudah ada rekan Margareta Novita yang berada di kawasan Glodok untuk memantau bagaimana sebenarnya respon dari warga di sana setelah arus lalu lintas diubah. Margareta, bagaimana kondisi di sana pagi ini? Ya Reza, Rati dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di wilayah Glodok, di mana memang belakangan ini warga Jakarta mengeluhkan banyak sekali proyek yang terjadi di Jakarta secara serentak. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini, di kanan dan kiri saya ini ada dua proyek sekaligus pemirsa yang berlangsung di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni proyek MRT fase 2. Ini yang mencakup wilayah Harmoni dan juga Kota Tua. Kemudian juga baru-baru ini ada proyek galian ini di sepanjang jalanan Mangga 2 Jakarta. Dan memang inilah kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini memang terlihat sudah lumayan padat ini dari sebelumnya. Karena memang dua proyek nasional ini berlangsung bersamaan pemirsa. Dan untuk waktunya sendiri ini untuk waktu proyek galian ini ditargetkan selesai pada 2026 yang mana ini memakan waktu yang cukup lama. Nah, saya mau ajak Anda pemirsa untuk langsung menanyakan nih bagaimana situasi lalu lintas dan kondisi ketika dua proyek ini bersamaan terjadi nih. Selamat pagi Pak Hilman. Pak Hilman, maaf mengganggu waktunya, boleh ke pinggir sedikit Pak? Saya takut nih kenapa-napa. Pak mau tanya-tanya terkait lalu lintas. Ada dua proyek bersamaan ini terjadi, seperti apa nih Pak lalu lintasnya? Lalu lintasnya setiap pagi memang masih agak landai, namun di atas jam 10 jam sibuk itu mungkin padat dari arah Jembatan 2 maupun dari arah Mangga 2. Memang kita himbau kepada masyarakat ya agar selalu berhati-hati dan tertib lalu lintas. Ya demikian Mbak kalau itu dengan adanya proyek. Baik Pak, ini kan ada dua yang berlangsung bersamaan nih. Kalau MRT ini kan memang sudah lama. Kalau ini ada galian satu lagi nih sejak kapan ya Pak? Itu juga sudah lama juga Mbak. Itu dari KW buat saluran. Makanya ini jalur juga agak menyempit. Ya, dari 4 lajur sekarang tinggal 2 lajur seperti Mbak lihat ini. Tapi kita tetap antisipasi baik dari kepolisian maupun dari petugas patrolinya Transjakarta. Mengingat bis Transjakarta juga harus lancar melintasnya. Kalau dari warga sekitar atau pengguna jalan sekitar ini ada yang mengeluhkan nggak sih Pak? Karena mungkin trotoarnya jadi dipakai untuk parkir proyek dan lain sebagainya. Ya kalau warga sih mengeluh tapi ya mereka ya hanya biasa saja kalau itu. Cuman ya paling gerendeng-gerendeng aja gitu Mbak. Baik, kalau transportasi umum ini seperti apa Pak? Kan jalannya juga menyempit ini. Kita membantu transportasi umum ini seperti Transjakarta, apalagi saya dari Satgasnya, kita bantu agar untuk kelancarannya tetap mengalir dan Transjakarta tidak ada hambatan. Demikian Pak, kalau itu kita bantu. Kalau untuk rekayasa lalu lintas sendiri ada nggak Pak? Atau diberlakukan nggak Pak di jam-jam tertentu? Tidak ada, sementara mengalir seperti biasa aja. Gitu. Kalau dilihat ini memang sudah waktunya jam-jam kemacetan ya Pak ya? Ya, sekarang ini Alhamdulillah mungkin juga ada demo, ya, mungkin mereka juga kelihatannya masih agak sepi. Nah, seperti biasanya memang sini sudah panjang dari atas Jembatan 2
Tapi kita tetap berusaha Mbak, berupaya untuk melancarkan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat mereka untuk berangkat dan pulang kerjanya. Pak Hilman, kalau untuk sore hari di sini juga pantauannya padat? Sama Mbak, sama. Sore hari, pagi hari itu jam-jam sibuk semua. Nah, demikian. Baik Pak Hilman, terima kasih atas waktunya sudah wawancara dengan kami ya. Selamat kembali bertugas. Salam presisi. Ya baik Bapak. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan singkat saya dengan petugas lalu lintas di sini dan memang mengatakan bahwa ini merupakan titik kemacetan dan hari ini pun saat ini sudah mulai padat dan juga mulai macet ini pemirsa karena memang dua proyek nasional ini berlangsung bersamaan dan bisa kami sebutkan juga bahwa untuk proyek MRT ini masih akan terus dilakukan dari Harmoni, kemudian Kota Tua dan Glodok, kemudian juga untuk galian sendiri ini juga masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2026. Ini memang membuat ataupun mengatur saluran limbah yang ada di kota Jakarta dan memang memakan waktu yang cukup lama karena banyak sekali seperti kabel-kabel di bawah tanah, kemudian juga saluran-saluran pipa air di bawah tanah yang memang harus direlokasi terlebih dahulu sehingga tidak rusak ketika proyek pembangunan saluran limbah. Demikian yang bisa kami sampaikan, pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Margareta Novita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayunan masih menyisakan tanda tanya besar. Pihak keluarga juga meyakini bahwa Arya Daru bukan bunuh diri karena terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang masih belum terjawab. Kami hadirkan dialognya usai jeda, tetap bersama kami. Kematian Arya Daru Pagayunan hingga kini masih menjadi misteri. Meski pihak kepolisian telah menyebut bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam tewasnya Arya, pihak keluarga belum sepenuhnya meyakini hal tersebut. Keluarga almarhum Arya Daru bahkan menyebut beberapa kejanggalan terkait kematian diplomat muda Kemenlu tersebut. Publik pun bertanya-tanya apakah kematian Arya benar bunuh diri atau ada hal lain di baliknya. Terlebih, Arya dikenal sebagai diplomat vokal yang sedang menangani isu sensitif dalam hubungan luar negeri. Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Diplomat senior Dino Patijalal juga meragukan teori bunuh diri dalam kasus kematian Arya Daru. Ia menilai justru sejumlah bukti mengarah pada dugaan pembunuhan yang rapi dan terencana. Cara yang diduga dilakukan Arya Daru untuk mengakhiri hidupnya juga tak lazim. Di tengah banyaknya kejanggalan, pihak keluarga meminta Polri untuk menyelidiki temuan-temuan baru dan memeriksa kembali dua rekan kerja yang terakhir bertemu Arya. Polri pun menyatakan akan mendalami informasi baru yang disampaikan keluarga Arya Daru sebagai bagian dari kelengkapan proses penyelidikan. Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana seorang yang dikenal sangat positif, bertanggung jawab, pekerja keras, sportif terhadap rekan kerjanya, bisa disimpulkan oleh pihak kepolisian ini tidak ada tindak pidana, bahkan bunuh diri. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan ini yang akhirnya membuat pihak keluarga terus ingin meminta kepolisian membuka kasus ini secara terang benderang. Betul, kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Mbak Harifah Hasna, kriminolog UI. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Selamat pagi Mbak, Mas. Lalu ada bersama kami juga Bapak Dwi Librianto, kuasa hukum keluarga dari Arya Daru. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dino Patijalal, diplomat senior. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dino. Waalaikumsalam, terima kasih.
Baik, saya mau ke Pak Dwi dulu ya, selaku perwakilan dari keluarga. Pak Dwi, kalau kita juga mengutip pernyataan dari kuasa hukum, kemarin juga sempat menyatakan bahwa ada pertemuan dengan sosok F dan juga D sebelum terakhir kematian dari Arya Daru. Pertemuan di pusat perbelanjaan, bahkan di siang hari, pertemuan itu juga digambarkan oleh sang istri dengan bukti chat yang mengabarkan Arya Daru mengatakan nggak jauh dari kantor buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos terkait pengangkatan anak. Dua orang yang ditemui terakhir adalah kabarnya rekan kerja dari Arya Daru. Betul. Bisa digambarkan nggak sih bagaimana bentuk komunikasi Arya Daru dengan rekan kerja, kemudian apakah juga pihak keluarga khususnya sang istri pernah dicurhati oleh Arya Daru terkait pekerjaannya Arya Daru dan tanggung jawabnya di kantor? Arya Daru itu tidak pernah menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Dia menceritakan hal-hal yang baik terhadap keluarga, tapi untuk masalah pekerjaan hampir tidak pernah. Jadi kepada keluarga enggak, tapi selalu setiap langkah kemanapun Daru selalu memberitahukan istrinya, bahkan dia selalu kontak dengan ibunya. Kebetulan ibunya sedang sakit keras, jadi hubungan mereka selalu terjaga. Dan pada tanggal 7 itu chat mereka luar biasa banyaknya, luar biasa. Bahkan saya nulis sendiri itu hampir 5-8 lembar itu chatnya mereka, dan semua menceritakan masalah kerjaan, menceritakan masalah kepergian, menceritakan dia sudah beli tiket, dia sudah punya visanya, lalu sudah bersama dengan kalau nggak salah Pak Sam yang sama-sama berangkat tanggal 31. Terus waktu itu dia rapat dengan Farah dan Dion, lalu dengan ketemu lagi di sore harinya. Farah dan Dion ini memang rekan kerja? Rekan kerja. Oke. Seberapa dekat kedekatan mereka berdua? Karena mereka dalam satu departemen ya, jadi ya rasanya cukup dekat lah mereka, karena memang sering membahas bareng masalah-masalah yang terutama waktu hari itu kan dia mau membahas dengan Kemensos ya, mengenai masalah anak. Gitu. Oke, kedekatan antara mereka bertiga ini, apakah dua orang rekan tadi F dan D ini sudah diminta keterangan juga oleh pihak kepolisian? Saya rasa sudah diminta keterangan, saya belum update lagi, tapi yang jelas Daru itu merasa cemas pada saat setelah dia naik taksi. Dalam video yang digambarkan dia nengok kanan kiri, merasa curiga, bahkan pertama kali dia mengatakan bahwa Pak ke bandara, lalu berubah lagi Pak ke kosan, lalu berubah lagi ke Kemlu. Dugaan kami, mereka karena kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan dia untuk mengamankan diri ke Kemenlu. Kenapa juga tasnya ditinggal? Itu mungkin salah satu hal, di situ ada data-data yang perlu diamankan, makanya dia tinggal, pulangnya dia nggak bawa tas sama sekali. Dugaan kami begitu. Oke. Pak Dwi, tapi ini juga boleh dikonfirmasi ya, kita mendapatkan informasi dari kuasa hukum keluarga juga, Pak Nikolai yang sama-sama bersama Pak Dwi. Ini kabarnya ada WA terakhir dari istri ke Arya, semoga Pak Menteri atau Pak Dubes berpihak sama kamu. Itu boleh dijelaskan apa maknanya, apa maksudnya? Kalau saya runtut dari pembicaraan di ini, itu mungkin masalah kerjaan ya, tapi saya nggak tahu persis sedalam apa ini karena dia nggak menjelaskan detailnya. Di chatnya itu tidak menjelaskan detailnya. Walaupun sebenarnya tadi Pak Dwi menyampaikan bahwa dengan keluarga tidak begitu banyak komunikasi terkait pekerjaan ya? Ya, tidak begitu banyak. Oke, tapi dari 5 lembar sampai 8 lembar yang ada katakan jumlah chat itu, apakah istri juga mengetahui maksud dari perkataan Arya tersebut? Ini justru istri yang menyampaikan kepada Arya, Pak. Ya, dalam arti gini, itu kaitannya dengan kepindahan. Kaitannya dengan, kalau saya runtutan kaitan dengan masalah pembelian tiket, masalah maksudnya dia tinggal di mana dan sebagainya di situ. Oke, kalau dari runut waktu, chat tersebut diberikan pada saat Arya dalam kondisi apa? Apakah kecemasan di dalam taksi tadi atau sebelumnya justru? Itu chat itu siang hari. Siang menjelang sore lah. Setelah pertemuan dengan F dan D? Siangnya ketemu, malamnya sorenya juga ketemu. Nah, Pak Dwi, juga kabarnya sempat ada komunikasi dengan Arya, dan Arya mengatakan akan pergi ke pusat perbelanjaan sendirian. Tidak memberikan informasi kepada istrinya bersama F dan juga D. Iya. Memang benar? Benar. Tapi bagaimana dari pihak keluarga, bagaimana akhirnya Arya ujuk-ujuk bisa bersama orang lainnya di pusat perbelanjaan tersebut? Dalam chat
sore hari nggak disebutkan bersama dua orang itu. Tapi kami tahu setelah ada CCTV, setelah ini itu. Jadi sang istri tahunya hanya sendiri? Sendiri waktu itu, mengabarkan dalam chatnya sendiri. Mengabarkan untuk belanja sendiri? Jadi mampir dulu ke GI, baru pulang ke ini. Ada beberapa keperluan. Pernahkah juga Pak Dwi membaca chat antara Arya dan juga istrinya terkait bagaimana hubungannya dengan mungkin teman-teman kantor, atasan di kantor, walaupun tidak secara spesifik membahas mengenai pekerjaannya, tapi relasinya dengan lingkungan kantor seperti apa? Dijelaskan tapi tidak detail. Saya lagi kesini, bahkan berarti nggak ada curhatan-curhatan terkait itu? Nggak ada. Oke. Dan posisi hari itu sangat senang, bergembira banget begitu, karena udah siap berangkat. Komunikasi juga dijelaskan anak-anaknya, juga ada gambar anak-anaknya lagi bermain, dia juga siap dan semuanya siap. Jadi kecemasan itu baru muncul setelah di taksi. Oke. Kita nggak tahu dah. Dalam waktu begitu dekat, setelah pulang itu nggak sampai 2 jam. Kalau dilihat dari meninggalnya sekitar tengah malam kan, 8 jam sejak ditemukan. Itu tiba-tiba saya baca saya dapat informasi dari keluarga bahwa dia mengalami burnout. Nah itu. Apakah mungkin psikolog yang lebih tahu, apakah dengan burnout begitu cepat dia bisa mengakhiri hidupnya? Oke. Tapi burnout itu pernah disampaikan nggak kepada sang istri? Kalau melihat kan keluarga lah yang paling tahu bagaimana kondisi Arya Daru. Pernah disampaikan nggak, saya stres banget kerja atau saya ada tekanan atau segala macam? Tidak pernah disampaikan. Dan kejadian yang di tahun 2013 saat Arya Daru mencari bantuan kesehatan mental itu juga pihak keluarga tidak mengetahuinya ya? Tidak. Itu saya nggak tahu sampai sejauh mana pencarian itu, karena waktu itu belum menjadi ASN kan. Beliau masih pegawai lepas di jadi kasarnya magang di Myanmar. Oke. Saya ke Mbak Hanifa. Mbak Hanifa, kalau melihat behavior dari almarhum Arya Daru, tadi dikatakan bahwa kondisinya saat itu sedang senang, tapi mengalami kecemasan begitu ya. Apa kejanggalan yang Anda temukan dari perubahan perilaku yang terjadi? Ada beberapa orang memang pada kondisi-kondisi tertentu mengalami mood gitu ya, mood swing gitu ya. Tetapi kan kita melihat mana yang dominan gitu. Yang dominan apakah bagian senangnya atau bagian stresnya. Bahkan kita pun kan setiap hari juga mengalami stres, tapi ketika itu bisa dihadapi, bisa dirasakan, bisa diterima, kita akan merasa baik-baik saja. Dan stres itu kalau memang didiamkan itu menjadi burnout. Tapi dari beberapa kasus tidak ada kasus pembunuhan yang karena burnout. Yang ada adalah ketika burnout itu didiamkan akan naik menjadi eskalasinya menjadi depresi. Nah, depresi itu mempengaruhi perilaku. Nah, perilaku itu bisa menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain karena perasaan yang tidak selesai, emosi yang tidak tuntas gitu. Nah, dalam kondisi ini ketika dinyatakan sebagai burnout, itu hasil dari pemeriksaan yang bagian mana? Karena bagaimanapun juga korban kan sudah tidak ada gitu ya. Berarti kan harus ada kajian-kajian atau asesmen terhadap psikososial. Psikososial kan berarti orang-orang terdekat. Karena bagaimanapun juga menurut Pak Dwi tadi, keluarga tidak mengetahui kalau korban ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Walaupun ada kemungkinan seorang laki-laki biasanya tidak pernah curhat tentang keberatannya terhadap keluarga. Yang mengetahui kalau memang ini hubungannya dengan pekerjaan, berarti adalah orang-orang di sekitar, orang-orang yang rekan kerjanya. Jadi dalam kondisi ini perlu kajian terhadap psikososial orang-orang sekitar untuk mengetahui seberapa depresi, seberapa burnout, kalau memang burnout ini yang mau diangkat. Oke, Mbak, kalau kesimpulan dari polisi ini bunuh diri begitu ya, sebenarnya pengambilan keputusan untuk mengambil nyawa diri sendiri berlangsung berapa lama? Apakah bisa secepat itu? Nggak ada orang mau bunuh diri yang tiba-tiba gitu ya. Pasti ada masa yang lama, baik ketika dia itu mengalami trauma jangka panjang atau masalah dalam waktu kekinian, tetapi dalam waktu yang sangat panjang pula. Karena keputusan bunuh diri itu tidak mudah diambil, apalagi oleh seseorang yang memiliki bintang tertentu gitu ya. Maksudnya dia punya prestasi, secara mental dia oke, secara finansial dia oke, secara sosial dia oke, mungkin secara spiritual pun juga oke. Kalau kondisi 4 ini dalam kondisi yang sangat-sangat positif, sepertinya sangat kecil kemungkinan atau tidak ada kemungkinan untuk melakukan bunuh diri karena proses berpikirnya secara logika itu oke bang. Baik. Saya coba mendalami ke Pak Dino. Pak Dino sebagai diplomat senior, Pak Dino,
melihat kasus ini seperti apa? Karena agak anomali Pak Dino, di sisi lain pihak kepolisian menyatakan tidak ada tindak pidana, tidak ada orang lain di situ, tapi diduga bunuh diri. Di sisi lain kita kalau melihat rekam jejak dari Arya sendiri cukup fantastis. Pernah di KBRI Yangon Myanmar, kemudian di Timor Leste, di KBRI Buenos Aires Argentina, bahkan yang terakhir pun Arya sebagai diplomat ahli muda di Kemenlu dan fokusnya penanganan kasus kriminal dan perlindungan WNI. Pak Dino, bisa gambarkan seperti apa sih biasanya bobotnya, tanggung jawabnya, tekanannya seorang diplomat ini? Pertama, Arya Daru yang saya kenal itu memang seorang diplomat muda yang outgoing gitu ya, mencintai kehidupan. Jadi teman-temannya bilang juga dia orang itu suka diving, suka outdoor, suka ini itu gitu ya. Jadi dari segi profil dia seorang diplomat yang sangat menikmati pekerjaan dan hidupnya dan banyak temannya gitu ya. Jadi kondisi psikologis dia juga karena mau melakukan posting di luar negeri, juga kondisi psikologis yang positif. Dan kalaupun ada masalah apapun ya semua orang juga punya masalah gitu ya. Seperti yang tadi Ibu psikolog bilang, senangnya jauh lebih besar daripada sedihnya gitu ya. Jadi saya kira polisi perlu sensitif terhadap kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat, dan saya bisa katakan sebagian besar karyawan Kementerian Luar Negeri, walaupun mereka tentu tidak boleh bicara ya, karena ada batas-batas kelembagaan yang harus diperhatikan mereka. Tapi sebagian besar tidak percaya Arya Daru itu bunuh diri, dan kemungkinan ini merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan itu cukup tinggi ya. Walaupun polisi menyatakan tidak punya bukti, tidak menemukan bukti adanya rencana pembunuhan oleh orang lain, tidak berarti bukti itu tidak ada. Yang paling logis saja, yang paling logis adalah kalau dia memang bunuh diri dengan lakban dan lakbannya serapi itu, apakah masuk akal? Tidak ada satupun orang yang bilang, dan silakan dicoba aja sendiri ya, coba dilakukan, terapkan laban di muka sendiri sampai meninggal dan dilakukan dengan rapi kayak orang membungkus kado gitu ya. Jadi dari segi itu aja kan sudah tidak masuk akal gitu. Dan yang saya heran, kita semua sering mendengar kasus pembunuhan yang aneh, yang misterius dan di mana-mana. Dan kita selalu lihat polisi langsung dapat pelakunya tuh dalam sehari 2 hari, ya kan? Mayat di keranjang, mayat di koper, ini di sana. Pokoknya langsung dalam hitungan hari, bahkan kadang-kadang jam, itu polisi bisa langsung menemukan pelakunya. Nah ini kenapa? Kok lama sekali? Dan dengan situasi yang jelas-jelas tidak masuk akal kalau dia bunuh diri dan berbagai kemungkinan bahwa dia dibunuh. Itu kenapa sulit sekali mencari, dan kenapa handphonenya hilang, kenapa CCTV digeser, kenapa belum cukup orang yang diwawancara itu kelihatannya tidak konklusif gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya polisi perlu sensitif untuk benar-benar mencari tahu apa yang benar-benar terjadi, karena ini menjadi bukan hanya perhatian masyarakat, tapi juga kredibilitas dari polisi. Makanya saya menghimbau ini kasus jangan ditutup, dan saya juga menghimbau tekanan dan perhatian terhadap kasus ini dari masyarakat, dan mudah-mudahan dari Kementerian Luar Negeri juga gitu ya. Saya minta Kementerian Luar Negeri juga aktif memonitor masalah ini, bisa bicara dengan Kapolri juga dan lain sebagainya, karena ini kan masalah anggota keluarga, saya sebagai diplomat ya, anggota keluarga kita yang mengalami kemungkinan besar pembunuhan. Jadi harus ada perhatian penuh terhadap hal ini, dan juga menjaga keamanan diplomatik bagi para diplomatik. Baik, Pak Dino, ini kan juga diarahkan mengenai pekerjaan, burnout, tekanan luar biasa terhadap pekerjaannya. Apakah memang pekerjaan diplomat tekanannya segitu besarnya? Mungkin Anda bisa jawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Baik, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Saya mau lanjut ke Pak Dino dulu. Pak Dino, tadi juga mungkin belum terjawab secara spesifik bagaimana lot kerja dari seorang diplomat ini. Karena begini Pak, di awal kasus ini kan banyak masyarakat yang mengkait-kaitkan akan kematian Arya Daru ini dengan pekerjaannya yang cukup sensitif, dengan hal-hal yang mungkin besar begitu, TPPO dan lain sebagainya. Apakah dari Pak Dino ada melihat ke arah sana, Pak? Kalau menurut saya, selama 30 tahun saya bekerja di Kementerian Luar Negeri, tidak pernah ada orang yang bunuh diri karena beban kerjanya yang begitu berat gitu ya. Beban kerja memang berat, tapi itu biasanya diplomat menganggapnya sebagai suatu tantangan yang menyenangkan gitu ya, tantangan karir. Jadi saya tidak pernah dengar itu karena dia stres, dia bunuh diri. Kalau mengenai masalah mungkin ada TPPO yang ada kaitannya dengan ini, silakan dicek aja oleh polisi apakah ini kemungkinannya gitu ya. Menurut saya metodologinya cukup simple, cari teori motivasi. Ya, apa kira-kira yang bisa memotivasi orang untuk melakukan kemungkinan pembunuhan berencana ini, apakah dari segi pribadi misalnya asmara gitu ya, atau dari segi pekerjaan, dan dicari aja gitu. Ini kan kuncinya di handphone yang hilang, bahwasanya handphone ini hilang aja udah sangat janggal gitu, right? Jadi tolong dicari, ditelusuri terus lead yang ada, dan diwawancarai terus orang yang kemungkinan bisa memberikan penerangan lebih jauh, dan dicari kesimpulannya. Tapi untuk memberhentikan kesimpulan ini dan menyatakan kami tidak menemukan bukti, menurut saya masih terlalu dini gitu ya. Jadi saya harap polisi terus bekerja, karena sekarang kredibilitas polisi banyak dinilai dari kasus ini di mata masyarakat. Tapi memang kalau dari sisi pekerjaan sebagai diplomat ini, kalau berhubungan dengan hal-hal sensitif ini, seperti apa sih Pak resikonya mungkin? Resikonya bisa digambarkan nggak kepada pemirsa? Ya, resiko selalu ada ya. Waktu saya di Timur dulu, tentu ada resiko di luar konflik, saya bisa tertembak dan lain sebagainya. Tapi kalau kasus Arya Daru, ini pandangan pribadi, dia menangani orang-orang TPPO gitu ya di luar negeri. Dia bermain di lini 2 atau 3. Jadi dia jauh dari situasi operasional di lapangan. Yang berhubungan mungkin dengan orang-orang yang jahat gitu ya. Jadi walaupun kemungkinan itu ada tentu ya, tapi keep in mind dia agak jauh dari medan ya, lebih kepada aspek birokratisnya gitu ya. Dan jadi walaupun kemungkinan itu ada, tapi menurut saya agak kecil ya. Jadi perlu dicari motivasi kemungkinan lainnya yang perlu ditelusuri ya. Dan wawancara orang secara tuntas saja, kejar terus pasti ketemu ya. Dan jangan sampai pembunuhnya ini, saya berasumsi ini pembunuhan ya, ini bebas gitu ya, karena polisi dengan cepat menentukan tidak bisa menemukan bukti gitu. Itu ketidakadilan bagi Arya Daru, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Dino. Saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, berarti tadi Pak Dino juga sempat menyebutkan adanya kesimpulan yang terlalu prematur begitu. Pihak keluarga juga merasakan hal yang sama ya? Iya, yang sama. Dan daluarsa masalah pembunuhan ini kan cukup lama, lebih dari 10 tahun. Kenapa harus buru-buru? Dengan kehati-hatian. Ada tekanan dari pihak tertentu mungkin Pak? Saya nggak tahu. Yang jelas ya nggak perlu disimpulkan terlalu cepat lah, itu aja. Dan beberapa hasil daripada psikologi forensik dan sebagainya terlalu cepat menurut saya, dan hanya beberapa saksi yang diperiksa, tidak menyeluruh, keluarganya belum ditanya juga, lingkungan kerjanya nggak ditanya. Nah itu ya, tolong diperdalam lagi, apakah dengan burnout begitu langsung bisa melakukan bunuh diri. Tapi tadi lihat pada saat dia keluar dalam membawa kantong kresek keluar, itu kan posisinya aman-aman saja. Fine-fine aja kelihatannya. Fine-fine saja, dia nggak merasa tertekan, nggak merasa kecemasan, nggak ada itu kecemasan di situ. Kalaupun digambarkan pada saat dia bolak-balik ke atap rooftop dan ini, pada saat dia keluar aman,
Kalau orang merasa ketakutan, dia di dalam nggak mungkin berani keluar. Hanya buang sampah itu suatu clue bahwa buang sampah aja dia berani keluar, dan itu keluar depan ya. Dan buang sampahnya ada di depan, itu aman gitu loh. Jadi kalau dianggap dia mau bunuh diri, masa orang mau bunuh diri dia keluar lagi, agaknya susah, agaknya nggak masuk akal, itu aja. Oke Mbak Hanifah, ini kayak apa ya, teka-teki puzzle ya Mbak ya, jadi masih ada yang kurang, jadi semuanya belum bisa terlihat secara utuh. Kan pihak kepolisian juga tidak menghentikan, masih juga menantikan mungkin ada temuan-temuan baru. Tapi kalau bisa disimpulkan dari sisi kriminolog nih Mbak, sebenarnya bisa dilihat dari mana sih? Apakah didalami dari saksi-saksi, 2 orang yang ditemui terakhir, pihak keluarga, walaupun saat ini kita tahu handphonenya juga nggak bisa dilacak gitu kan? Oke, baik. Sebetulnya kita tidak menganggap polisi tidak bekerja ya, karena bagaimanapun juga walaupun sudah ada kesimpulan yang kita anggap prematur, tetap mereka, teman-teman kita itu sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Tapi walaupun demikian tetap harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi itu psikososialnya seperti apa. Terus handphone itu bukan jadi satu-satunya kunci, tetapi itu menjadi sesuatu yang penting. Karena di handphone itu tercatat semuanya, baik obrolan maupun email maupun foto atau pembelian tertentu. Nah, yang kita ketahui beberapa hari ini tiba-tiba handphonenya menyala. Bukan handphonenya menyala, tapi aktif gitu. Aktif itu menurut saya adalah sebagai angin segar aja, berarti ada seseorang yang mengetahui aktivitas gitu. Tapi yang tetap dikhawatirkan adalah ketika dia bisa membuka akun tersebut, bisa menghapus beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bukti gitu. Walaupun demikian, tetap ada walaupunnya, tetap bisa dibuka kalau kita bisa menghubungi providernya. Jadi kita tetap bisa membuka. Tapi kalau ada yang sampai dihapus, berarti ini kan ada sinyal-sinyal tertentu bahwa ini disengaja gitu. Oke, kira-kira siapa yang bisa mendapatkan akses untuk menghapus bukti dan segala macam itu? Yang bisa mengakses bukti berarti orang yang menemukan, yang bisa membuka tadi itu. Berarti kan kalau itu dibuka lewat handphonenya, berarti ini adalah angin segar bahwa handphone itu sebetulnya tidak hilang, tadi dipegang oleh pihak lain gitu. Nah, kalau yang ada memiliki kunci password dan segala macam betul sekali gitu, betul sekali. Kalaupun dia tidak punya kunci passwordnya atau tidak mengenal, berarti adalah orang-orang pintar terkait dengan IT sehingga dia bisa mengetahui bagaimana cara membuka password seseorang yang sudah tidak ada. Ini kan berarti kan ada indikasi-indikasi ada orang ketiga atau keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan ini gitu. Ini masih panjang sih sepertinya Mbak dan Mas Siap. Tapi bahwa saya sejauh ini saya yakin ketika narasi-narasi ini tuh tidak kita terima dengan prematur dan kita terima dengan legowo seperti ini, keluarga juga tetap berjuang, ini insya Allah akan tetap terbuka. Seberapa penting dari sisi pengungkapan sebuah kasus yang masih menjadi misteri, amplop yang ditemukan pihak keluarga, kemudian juga 2 rekan kerja yang terakhir bersama-sama dengan Arya Daru, untuk dapat didalami, tidak dalam arti ini sebenarnya clue nih yang bisa untuk didalami oleh pihak kepolisian. Oke. Sekarang kita bergeser ke amplop tadi itu. Amplop itu dikirimkan H+1 ketika pemakaman. Berarti yang mengirimkan itu kan ada seseorang yang dengan sengaja, tidak mungkin ini tidak sengaja. Walaupun bisa jadi itu karena provokator, tapi yang pertama adalah orang yang terlibat dengan kode-kode tertentu. Entahlah, saya karena nggak bisa membaca kode-kode itu, tapi secara nyata bintang itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang terang gitu. Bisa jadi itu karena korban ini adalah mempunyai kedudukan atau profesi tertentu yang baik gitu. Yang satunya cinta. Love itu bukan berarti hanya cinta, tapi emosi. Apakah kejadian ini berhubungan dengan sesuatu yang menimbulkan emosi yang tidak selesai gitu? Lalu yang bunga itu saya tidak bisa mengartikan secara gamblang apakah itu melati ataukah bunga kematian gitu ya. Tapi yang jelas pengiriman barang-barang ini itu adalah dilakukan dengan cara sengaja. Kalau dia bunuh diri, dia akan mengirimkan message-nya itu ke keluarga bahwa aku sudah tidak tahan dengan ini semua. Tapi kalau ini dikirim, ada surat begitu ya? Iya betul sekali gitu. Tapi kalau ini dikirimkan oleh pihak lain, berarti kan ada indikasi orang lain pengen menyampaikan bahwa ini loh aku ada, ini loh aku pelakunya, ini loh aku tahu gitu. Atau apalah gitu ya. Berarti kalau ada indikasi dari pihak ketiga, berarti ada kemungkinan memang ini ada sesuatu yang tidak wajar dari kematian korban. Oke, Pak Dwi, tekanan dari keluarga seperti apa
mengenai adanya clue tambahan, ada pengiriman paket dan segala macam gitu. Apa yang diinginkan sejauh ini? Keluarga hanya ingin keterbukaan supaya pertama adalah tidak divonis cepat bahwa almarhum adalah bunuh diri. Kalau artinya kan apa yang di hasil pengumuman penyelidikan dan bunuh diri menurut kami ya. Itu yang paling pokok sebenarnya. Jadi karena kasarnya kalau orang bunuh diri itu aib bagi keluarga, itu yang membuat drop. Kalau yang lain-lainnya hanya turutan, misalnya ada masalah affair, memang itu baru kita ketahui setelah ada kasus ini, itu membuat pihak keluarga juga jadi drop juga gitu loh. Jadi tekanan itu yang membuat pihak keluarga begitu lama baru muncul gitu. Baik, baik. Pak Dino, terakhir sebagai seseorang yang mengenal sosok dari Arya Daru, Pak, terakhir apa yang mau disampaikan agar kasus ini dapat terbuka secara terang benderang? Pak Dino? Pak Dino, boleh di-unmute, Pak? Sorry, oke. Ya. Oke, bisa dengar sekarang kan? Ya. Ya, silakan, Pak. Arya Daru tidak bisa dibiarkan mati seperti itu ya, karena dengan asumsi yang besar dari berbagai pihak bahwa ini adalah suatu kemungkinan aksi pembunuhan. Jadi terus diselidiki dan dari Kemlu juga perlu perhatian yang besar ya, karena seorang untuk pertama kalinya ya ada kemungkinan seorang stafnya itu meninggal dan kemungkinan dengan aksi pembunuhan. Dan tadi saya setuju sekali bahwa kalau memang dia bunuh diri, kenapa tidak ada pesan untuk keluarganya? Paling nggak kan dia ninggalin untuk istrinya, ini nomor rekening saya, ini passwordnya, ini segala macam. Pasti ada pemikiran itu dari Arya Daru kalau memang kasusnya bunuh diri. Tapi ini sama sekali tidak ada indikasi ke sana. Jadi saya benar-benar menghimbau, ini juga penting bagi semua diplomat Indonesia ya, yang bertugas, bahwa mereka perlu ada kepastian, kenyamanan bahwa mereka bisa melaksanakan tugas, dan kalau ada apa-apa ada institutional backup gitu ya, bukan hanya dari segi empati gitu ya, tapi perhatian kelembagaan bahwa perlu diselidiki dengan tuntas apa yang terjadi yang sebenarnya, dan kalau ada pembunuhan harus diungkap siapa pembunuhnya. Baik, walaupun pagi hari ini memang tidak ada perwakilan dari pihak kepolisian, tapi kita juga sangat berharap pihak kepolisian bisa juga meneruskan temuan-temuan baru dari pihak keluarga dan mengusut tuntas mengenai kematian dari Arya Daru. Terima kasih banyak Pak Dino, Pak Dwi, dan juga Mbak Hanifah sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan kondisi terkini dari depan gedung DPR. Tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini karena sulit mendapatkan pekerjaan, warga di Indramayu, Jawa Barat ini mendesak perusahaan swasta milik asing untuk memprioritaskan mempekerjakan warga sekitar. Jadi tuntutan serupa ini juga disuarakan oleh warga di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi. Aksi unjuk rasa ratusan massa dari Aliansi Masyarakat se-Kecamatan Krangkeng di depan gerbang utama PT Sunbright Lestari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berlangsung ricuh. Massa mencoba menerobos barikade polisi dan bahkan beberapa demonstran melempari polisi dengan sandal dan botol air mineral. Kericuhan berhasil diredam setelah manajemen perusahaan menemui para pengunjuk rasa dan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi seluruh tuntutan. Dalam aksinya, massa menuntut perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Iya, jadi sebelum ini kita menerima banyak laporan terkait para pekerja lokal ini ditolak karena tidak punya skill, harus MCU, tidak bisa bahasa Taiwan. Nah, makanya kita tuntut agar tidak ada persyaratan yang tidak masuk akal. Alhamdulillah. Aksi unjuk rasa serupa disuarakan pula warga Desa Torobulu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya mereka menuntut agar perusahaan PT Win yang berlokasi di desa mereka memperkerjakan kembali warga sekitar. Sebelumnya, PT Win sempat tidak beroperasi karena izin usahanya dicabut.
Menanggapi tuntutan warga, pihak perusahaan bersedia memperkerjakan kembali warga sekitar. Kami dengan masyarakat sering bekerja sama dalam hal membangun infrastruktur, kami memberikan bantuan CSR dan lain-lain. Setelah mendapat jawaban pasti dari perusahaan, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Dari Indramayu, Jawa Barat, dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Opih Riharjo, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek perkereta apian, Bupati Pati Sudewo tetap menolak mundur meski didemo warganya. Jadi Sudewo ini dipanggil penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. KPK memeriksa Sudewo untuk menggali keterangannya mengenai kasus yang menjerat sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan dan pihak swasta. Usai pemeriksaan, Sudewo tetap menolak tuntutan warganya untuk mundur dari jabatan. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR. Sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi di sana. Selamat pagi Faisal, bagaimana pantauan Anda? Selamat pagi Reza, Rati, dan juga pemirsa. Menurut pantauan kami di sini di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, untuk saat ini kami memantau di sini belum ada terlihat massa aksi ataupun dari buruh yang datang ke sini, karena menurut informasi yang kami dapatkan Reza, bahwa untuk aksi unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat hari ini di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta baru akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Di sini kami belum melihat adanya massa aksi ataupun mobil orasi yang memang biasa digunakan untuk berorasi di sini. Nah, untuk situasinya saat ini di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, jika bisa kami kasih lihat ke Anda melalui juru kamera kami Muhammad Ishak akan menunjukkan bagaimana situasi lalu lintasnya saat ini, atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto atau di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya masih terpantau normal Reza, karena untuk saat ini belum adanya rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun penutupan jalan di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Nah, untuk saat ini bagi masyarakat yang hendak melalui atau melewati Jalan Gatot Subroto, kami informasikan bahwa saat ini Jalan Gatot Subroto memang masih bisa dilalui, karena untuk aksi unjuk rasa ini untuk saat ini memang belum dimulai. Nah, apakah akan ada penutupan jalan? Ini yang juga nantinya akan dilakukan secara tentatif. Jika memang massa yang datang di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta ini membludak, maka pihak kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terpaksa akan menutup sepanjang Jalan Gatot Subroto ini. Namun, jika nantinya massa yang datang ini belum terlalu padat, untuk jalur di Gatot Subroto ini memang masih bisa dilewati sebanyak satu jalur. Namun jika massanya membludak, nanti sepanjang Jalan Gatot Subroto, titik pertama yang akan ditutup adalah titik dari kawasan Sembagi. Bagi Anda yang memang ingin melintas atau terpaksa melintas melalui Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju ke arah Selipi, nantinya bisa melalui jalan atau dialihkan ke kawasan Bendungan Hilir atau Ben Hill, atau yang nantinya akan melewati kawasan Senayan ini Anda bisa belok ke kawasan Asia Afrika atau mengambil jalan memutar melewati belakang gedung DPR RI Senayan Jakarta. Namun untuk saat ini atau tepatnya pada pagi ini sekitar pukul 8:16 waktu Indonesia Barat, untuk sepanjang Jalan Gatot Subroto masih dibuka. Nah, terkait dengan aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi pada hari ini, Reza dan juga Rati, bahwa sejumlah elemen masyarakat nantinya akan menyampaikan aspirasinya atau tuntutannya ke Dewan Perwakilan Rakyat atau wakil rakyat yang memang berada di dalam. Ada 6 tuntutan setidaknya yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada hari ini. Yang pertama, nantinya pihak dari buruh
akan menuntut pemerintah ataupun DPR RI untuk menghapus sistem outsourcing. Kemudian juga para buruh atau massa aksi ini nantinya juga akan menuntut pemerintah untuk menaikkan upah minimum nasional pada tahun 2026 sebanyak atau setidaknya 8,5 hingga 10,5%. Kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda, Reza dan juga Rati, terkait perkembangan hari ini. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi. Kita juga akan update bagaimana nantinya jalannya dari aksi unjuk rasa di wilayah gedung DPR RI, dan terima kasih, selamat bertugas kembali. Nah, ini juga harap perhatian ya untuk masyarakat. Diperkirakan 10.000 buruh dari Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Senayan, DPR, Monas, Tamrin. Nah, hindarin dulu tuh. Nah, iya. Jadi mainnya ke Pulau Gadung aja, Pulau Gadung, Rawamangun. Iya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai ada ular yang diduga berjenis sanca terlihat saat bis Transjakarta yang kosong berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, kita punya kabar viral nih. Ada kecelakaan tragis yang melibatkan truk pengangkut gas LPG dengan truk tronton di Tol Jor, Jakarta hingga menempel dan terbawa beberapa kilometer. Kecelakaan yang terekam kamera amatir pengguna jalan ini viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, ini terlihat truk pengangkut LPG ini tersangkut di belakang truk tronton. Namun diduga supir truk tronton yang ditabrak itu tidak menyadari hal tersebut sehingga truk pun tidak berhenti dan terus melaju. Bahkan terlihat muatan gas 3 kg yang diangkut truk korban berantakan dan loncat ke atas muatan truk tronton yang ada di depannya. Kecelakaan ini mengakibatkan supir truk LPG meninggal dunia di lokasi kecelakaan. Korban tewas dalam kondisi terjepit di kabin kemudi. Pemirsa, lagi-lagi toxic relationship ini. Ada video aksi kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Usai video viral di media sosial, polisi berhasil menjemput kedua pasangan suami istri untuk dimintai keterangan. Jadi videonya juga viral ya. Ini dilakukan oleh seorang pria kepada istrinya, diduga dipicu persoalan rumah tangga. Jadi setelah viral, polisi juga langsung bertindak menjemput keduanya. Dan di hadapan petugas polisi, pasangan suami istri itu membenarkan semua yang terjadi dalam video. Polisi menyebut saat ini keduanya telah berdamai karena istri memilih untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut. Jadi dalam pacaran juga sebenarnya sudah terlihat nih red flag-nya ya. Iya. Harusnya bisa dihindari, dan kalau misalnya katanya kalau sudah sekali melakukan KDRT akan terulang ya, jadi bahaya. Ini merekanya sudah berdamai, tapi yang nggak damai netizen. Komentar-komentarnya nampaknya meminta istrinya untuk melanjutkan ya. Ya, tapi sebelum lanjut kami ingatkan Anda pemirsa, kalau Anda menjadi korban KDRT jangan lupa untuk melaporkan ke pihak ketika memang Anda merasa butuh bantuan ya. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini ada penumpang gelap di sebuah bis Transjakarta yang akan pulang ke Pool pada tengah malam. Jadi penumpang gelap ini bukan hantu, bukan orang, tapi bikin kaget dan juga takut. Ada seorang pengendara yang melintas di sebelah bis tersebut. Kira-kira apa ya? Ular, ternyata lagi-lagi ular yang muncul dari bodi bis Transjakarta yang melaju di tengah malam. Ini beredar di media sosial, di mana seorang pengguna jalan, Muhammad Rizky, sempat merekam kemunculan ular tersebut. Awalnya Rizky ini nggak menyangka jika benda yang menjulur keluar ini dari badan bus ini adalah ular, karena mungkin dipikirnya adalah kabel atau apa gitu ya. Ternyata ular. Saat didekati dan tahu jika benda itu adalah ular, Rizky langsung melambatkan mobilnya, menutup kaca jendelanya dan juga mengambil gambar ular yang nekat tersebut. Ular yang diduga berjenis sanca itu terlihat saat bis Transjakarta yang kosong berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Kenapa Mas Rizky nggak kasih tahu supir busnya kalau ada ular? Takutnya masuk ke dalam bus loh. Iya, berbakat loh, soalnya ada bisanya. Gitu ya. Oke, kita geser ya ke informasi selanjutnya. Ini ada aksi maling di Jombang, Jawa Timur yang terekam CCTV dan juga viral di media sosial, di mana maling yang mencuri 3 sepeda angin ini mengenakan helm dan juga masker.
Jadi videonya juga terekam di CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman video ini pemirsa, terlihat maling beraksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, pakai jaket, helm, dan juga masker. Jadi terjadi pada Kamis dini hari, tidak sekedar satu unit sepeda yang diambil, tapi maling ini juga menggondol 3 sepeda yang dimuat menggunakan sepeda motornya. Korban baru menyadari jika sepedanya hilang pada pagi harinya setelah cek di CCTV, ternyata diketahui bahwa sepeda angin tersebut digondol oleh maling. Ini agak lain ya, biasanya kan targetnya adalah sepeda motor, tapi ini targetnya adalah sepeda angin. Yang ada aja lah ya. Padahal banyak sepeda motor di situ yang biasanya jadi incaran para Kalau motor maling cuma ya. dapat 1, kalau sepeda dapat 3 ternyata. Oh gitu, soalnya nggak mungkin juga digondol itu, sepeda motornya ditaruh di jok motor ya. Berikut ini juga viral, tapi ini cukup memilukan pemirsa. Ada video mengenai seorang anak yang berusia 15 tahun diduga dianiaya oleh ayah kandungnya di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Korban yang baru berusia 15 tahun ini ditemukan terikat dan tergeletak di tanah, tubuhnya bahkan terlihat lemas dengan beberapa bagian tubuhnya terluka. Korban diduga dianiaya ayahnya sendiri di rumahnya di Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan korban ini memang diketahui tinggal bersama ayah kandungnya karena ayah dan ibunya ini sudah bercerai sehingga korban bertinggal bersama ayahnya saja, dan belum juga diketahui penyebab pasti apa yang menjadi motif dari ayahnya ini kok tega sampai melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya sendiri, karena saat ini juga pihak kepolisian masih terus memburu dari pelaku KDRT ya, bisa disebut KDRT ya, pada anak kandungnya, dan kabarnya korban sudah menjalani perawatan medis dan juga saat ini sudah berada di tempat yang lebih aman. Masa lagi maunya gunungnya. Pemirsa, ini ada yang viral juga, seorang wanita penghuni rumah indekos di Kota Tegal, Jawa Tengah yang tewas bersimbah darah akibat dibunuh di Jalan Brantas, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Rabu petang. Korban bernama Sumiati alias Okta ini tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di bagian tubuhnya. Diduga korban berlari keluar indekos untuk meminta pertolongan, namun korban akhirnya jatuh dan tewas di depan rumah indekosnya. Tidak berlangsung lama, polisi menangkap terduga pelaku TS, warga Tegal yang berada di dalam kamar indekos korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD untuk menjalani autopsi. Ya, berarti biasanya udah 8.30 nih. 8.30, tapi biasanya kalau habis sarapan, nonton Apa Kabar Indonesia Pagi, masih sempetin waktu buat nge-gym, olahraga, biar ada otot gitu ya. Oh ya, walau sedikit ada juga lah ototnya. Tapi untuk meningkatkan massa otot sebenarnya ada makanan dan juga asupan tertentu yang bisa Anda konsumsi, terutama jam-jam sarapan kayak gini ya. Kira-kira apa saja menunya, kami hadirkan informasinya di Hidup Sehat berikut ini. Kalau begitu saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.